Allah Akbar. Bisa, udah nggak bisa. Mau lari kemana? Air langsung datangnya langsung bergulir kayak air bah itu, Mas. Kendani, talinya kendani. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar pabrik biji plastik di Jalan Macem, Kelurahan Cikiwul, Kota Bekasi, Jawa Barat. 16 jam sudah upaya pemadaman berlangsung, tapi api belum bisa dijinakan. Petugas damkar harus memakai teknik menyuntik titik api atau menancapkan nozzle lewat jalur bawah yang tertutup reruntuhan bangunan menuju ke tempat biji plastik terbakar. Teknik ini bertujuan agar material biji plastik dalam keadaan basah dan tidak terbakar lagi. Akibat kebakaran ini, pabrik dan sejumlah bangunan lainnya habis dilalap si jago merah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah lebih dari 24 jam bekerja keras, akhirnya api berhasil dipadamkan. Masya Allah. Ya Allah Gusti. Sebuah mobil minibus warna hitam hanyut terseret arus Sungai Kening, Desa Sido Tentrem, Tuban, Jawa Timur. Dalam kendaraan tersebut masih terdapat 2 penumpang yang tidak mampu menyelamatkan diri. Sejumlah warga sempat berusaha menolong korban tapi gagal. 2 korban adalah kakak beradik warga Desa Sido Kumpul, Kecamatan Bangilan. Peristiwa terjadi ketika mereka dalam perjalanan pulang usai mengantar takjil dari rumah kerabat. Namun kondisi jalan tertutup banjir sehingga mobil terperosok masuk ke sungai. Tim SAR gabungan bersama warga langsung melakukan pencarian. Kedua korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kendaraannya 100 meter dari lokasi kejadian. Pertolongan dengan tali sementara orang terjebak banjir. Supri hanya bisa pasrah saat banjir melanda tempatnya memancing di Sungai Catur, Madiun, Jawa Timur. Hidupnya hanya bergantung pada batu sembari berharap air tidak semakin tinggi. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Saat pria 45 tahun ini asik memancing di tengah sungai, tiba-tiba banjir bandang datang. Air berarus kuat dengan cepat meninggi, membuat Supri tidak sempat menyelamatkan diri ke pinggir sungai. Kejadian ini sempat terekam kamera warga. Cuaca panas tapi banjirnya besar sekali. Beberapa tetangga dan rekannya yang berusaha menyelamatkan mengalami kesulitan. Selain karena derasnya arus, peralatan yang dibawa pun minimalis. Masih di tengah-tengah itu diupayakan. Alhamdulillah ya Le ya. Cuaca kita hari ini cerah, Le. Hari itu, cuaca di Desa Kare, Kecamatan Kare, Madiun, Jawa Timur sedang cerah. Alhamdulillah. Supri pun tak mau melewatkan kesempatan ini. Ia mengajak anak laki-lakinya Renggo memancing untuk mengisi waktu luang selama Ramadan. Kita bakal dapat ikan banyak hari ini, Le. Kali ini mereka akan memancing di Sungai Catur yang ada di Dusun Kandangan. Alhamdulillah, Le. Kita udah nyampe. Le, ya? Kamu tolong carikan umpan ya. Umpan ya? Biar Bapak cari tempat dulu ya. Oke, siap Pak. Hati-hati ya Le ya. Ya, hati juga Pak. Sesampainya di sungai tujuan, mereka langsung berbagi tugas. Renggo sang anak langsung mencari cacing di pinggir sungai. Ya, untuk memancing ikan wader, mereka memang lebih memilih mencari umpan alami. Sementara Supri sibuk mencari lokasi yang paling bagus untuk memancing. Selain nyaman dan aman, Supri berharap di tempat yang dipilih banyak ikannya. Kayaknya di sana deh. Le, sini. Akhirnya Supri mendapati sebuah batu besar yang bisa dijadikan pijakan untuk mereka berdua. Letaknya agak jauh dari dam. Supri sengaja memilih batu yang ada di tengah sungai karena banyak ikan yang melintas di aliran air sekitarnya. Saking senangnya, Supri bahkan sempat mengabadikan jernihnya air sungai saat itu. Sama sekali tidak ada firasat buruk yang terlintas di benaknya.
Peralatan sudah di tangan, umpan sudah didapat. Tempatnya pun strategis. Sebuah kombinasi yang sempurna untuk memancing hari ini. Kini tinggal berharap pada peruntungan dan nasib baik yang membuat mereka mendapat banyak ikan. Saat asik memancing, tiba-tiba Supri merasakan hal yang aneh pada Sungai Catur. Air yang mulainya jernih, tiba-tiba berubah keruh dan kecoklatan. Airnya kotor kayak gini ya, Le? Agak keruh, anak saya teriakin tak suruh lari. Nah, setelah anak saya lari, saya yang terjebak banjir itu. Meski ragu, tapi demi keamanan, Supri pun meminta Renggo untuk lebih dulu berpindah tempat ke lokasi yang lebih aman, yaitu di tepi sungai. Tiba-tiba, arus sungai semakin kencang. Tak hanya itu, dalam hitungan detik, ketinggian air tiba-tiba naik. Allahu Akbar. Peristiwa yang terjadi sangat cepat itu membuat Supri tidak sempat menyelamatkan diri. Ya, Supri terjebak dalam banjir bandang. Batu besar yang selama ini jadi pijakannya mulai terendam air. Padahal sebelum banjir, jarak Supri duduk dengan air mencapai 1 meter. Bisa, udah nggak bisa. Mau lari kemana? Air langsung datangnya langsung bergulir kayak air bah itu, Mas. Panik sudah pasti. Bagaimana tidak? Saat itu ia tak memiliki satupun alat pengaman untuk menyelamatkan diri. Sempat sedikit panik, yo shock juga, Mas. Yang penting pikiran saya, anak saya selamat. Kalau saya pikiran belakang, tapi ada pikiran nanti untuk lompat, untuk nanti renang juga ada. Jadi tak tenang-tenangin badan saya. Allahu Akbar. Beruntung, Supri selalu membawa telepon genggam kemanapun ia pergi. Supri pun segera menelepon dan meminta bantuan warga untuk menolongnya. Banjir datang. Sementara sang anak sudah lebih dulu meminta bantuan warga sekitar. Biasa, soalnya airnya deras banget ini. Supri hanya bisa berharap air tidak semakin tinggi dan menenggelamkan batu tempatnya berpijak. Pertolongan dengan tali sementara orang terjebak banjir. Harapan muncul saat bantuan datang. Ya, Supri berharap warga segera mengevakuasinya dari tengah sungai. Hal pertama yang Supri lakukan adalah mengikatkan tali ke pinggangnya sebagai antisipasi kalau-kalau ia terseret arus yang makin deras. Saya lihat posisi Kali Catur memang banjir besar sekali, terus saya langsung menuju lokasi bawa alat-alat untuk nolong Mas Supri itu. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Dengan peralatan seadanya, warga mengevakuasi Supri. Sementara untuk menyeberangi sungai dari tengah ke tepi, Supri berpegangan pada bambu dari warga yang ada di tepi sungai. Alhamdulillah, setelah berusaha maksimal, nyawa Supri akhirnya selamat. Supri berhasil mencapai bantaran sungai. Alhamdulillah. Supri tak habis pikir, bagaimana bisa banjir tiba-tiba datang saat cuaca panas. Secara geografis, Sungai Catur berada di lereng Gunung Wilis. Besar kemungkinan banjir disebabkan oleh air kiriman dari puncak gunung. Nyaris hanyut tergulung banjir tak membuat Supri jera. Ia akan terus melanjutkan hobinya memancing. Baginya, memancing sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, Supri kini lebih berhati-hati saat memancing, baik memilih tempat dan waktu memancing, agar resiko kehilangan nyawa tidak terulang kembali.